setelah kita perketat ya pembatasan dari bulan Maret, April, Mei ya, kita lakukan pembatasan. Tujuannya dalam rangka apa? Dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 ini meluas di Kota Pontianak. Nah, sampai hari ini yang kita sudah lakukan ini sudah baik ya. Kenapa baik? Karena tingkat ketertularan sampai hari ini landai, bahkan kita cenderung menurun ya. Walaupun hasil rapid ada yang banyak reaktif, tapi setelah kita lakukan terapi kedisiplinan masyarakat, mereka hasilnya bisa banyak yang non reaktif. Nah, jadi dari dasar inilah kita seharusnya sudah mulai membiasakan diri dengan tatanan kehidupan normal baru atau new normal itu. Yang selama ini pun di Kota Pontianak sebenarnya tidak ketat-ketat amat. Kita lihat misalnya beberapa rumah ibadah masih melaksanakan sholat jemaah, terutama Jumat. Terus ada sholat Id juga ya, beberapa itu di lingkungan. Nah, mereka saya yakin sudah mempersiapkan segala sesuatu. Itu tinggal sekarang kan masalah rumah makan, restoran, warung-warung kopi. Nah, terus nanti ke sekolah ya. Terus tempat-tempat destinasi kegiatan masyarakat berolahraga, misalnya di trek jogging, di Alun Kapuas, Promenade dan lain sebagainya. Tentu kita yang paling penting kuncinya adalah masyarakat kita disiplin. Dan dengan terbiasa wajib menggunakan masker, menjaga jarak, terus selalu mencuci tangan, kebersihan. Nah, ini kalau ini diterapkan, virus yang masih ada di Kota Pontianak ini, virus COVID-19 ini tidak meluas gitu kan. Nah, oleh sebab itu hari ini juga kita akan rapat langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur melalui video conference untuk mengarah ke tatanan kehidupan normal baru. Nah, kita pun akan membuat protokol khusus ya. Misalnya contoh warung kopi, nanti kalaupun kan kita tidak pernah menutup, tapi kalau pengunjung mau makan atau minum di tempat, pertama adalah wajib warung kopi harus menyiapkan tempat cuci tangan, terus masker, pembatas jarak, yang duduknya itu berapa, misalnya 1,5 meter, mejanya direnggangkan, terus kalaupun ada berhadapan dikasih pembatas misalnya. Itu kan diperlukan inovasi dan kreativitas, misalnya entah mika, entah akrilik, entah plastik, yang penting tidak langsung. Terus mungkin apakah pakai seat pile misalnya, face shield ya, untuk pelindung misalnya. Kan kalau kita minum kopi kan juga tidak mungkin masker ini pakai terus. Nah, ini yang kita minta komitmen daripada tempat-tempat usaha itu, restoran, makan, dan warung-warung kopi. Kalau mall sendiri Pak? Nah, mall relatif lebih gampang karena dia satu manajemen. Jadi kita maksimum misalnya kapasitasnya yang selama ini mungkin tidak terbatas, ya kita batasi misalnya maksimum 200 orang, 300 orang gitu kan. Jadi penjagaan di pintu masuk keluarnya yang diperketat. Mereka harus menggunakan pengukur suhu tubuh, harus wajib pakai masker, disiapkan tempat cuci tangan misalnya, terus antrian di kasir, terus masyarakat dibiasakan untuk tidak berdempet-dempetan misalnya kayak gitu. Nah, sehingga jadi terbiasa kan dengan pola kehidupan baru. Nah, sampai ini terbiasa, saya yakin kita akan, perekonomian akan bergerak, sosial juga akan berjalan, tapi masyarakat Kota Pontianak sehat. Sekarang kan gini, kita akan kerahkan nanti aparat ya, TNI Polri dan Satpol PP, semua unsur kita ke lapangan semua untuk pertama kita mengedukasi terus, mengingatkan terus, menyetop masyarakat di jalan, wajib pakai masker, kalau enggak pakai masker pulang misalnya. Langkah-langkah kreativitas, inovasi dilakukan. Nah, tujuannya tetap masalah kesehatan, itu yang menjadi utama. Nah, terus kita memperbanyak rapid test di seluruh. Ini hari ini kita juga ASN kan di lingkungan pemerintah kota ini. Kita lakukan terus rapid test. Rapid test tujuannya apa? Untuk kita mengetahui sebaran-sebaran ini, sehingga kita bisa kalau misalnya ada yang reaktif, kita minta isolasi. Kalau mereka yang sakit, mereka istirahat.
untuk ke dokter, ke rumah sakit misalnya. Nah, sehingga virus ini tidak bisa dikendalikan, tidak terus tidak terkontrol gitu. Ya, kita akan lakukan sosialisasi yang selama ini Rumah Ibadah melaksanakan ibadah tidak terlampau dekat, nempel ya, kadang tidak pakai masker. Kita sudah mulai mensosialisasi supaya pengurusnya, jemaahnya bisa memaklumi ini. Kita bukan untuk siapa-siapa, ini kan untuk demi kita semua gitu kan. Intinya kita tidak menularkan kepada orang lain. Nah, jadi kita harus nanti misalnya Rumah Ibadah dipasang jarak, tanda-tanda di lantai, karpet sementara dilepas, sama diperbanyak cuci tangannya, terus suhu, waktunya juga tidak berlama-lama, terlampau lama seperti biasa. Ya kalau ini bisa disiplin masyarakatnya kan, saya yakin semuanya berjalan baik. Itu yang diharapkan pemerintah. Oke, Pak. Jadi tadinya kita sampai tanggal 30 Mei, ya kan? Ternyata kita lihat perkembangan masih adanya peningkatan virus ini. Terus saran-saran dari para orang tua, daripada tokoh masyarakat juga minta supaya untuk sekolah ini memang harus dipertimbangkan secara khusus, karena kita tahu anak-anak terutama yang TK, PAUD maupun SD ini masih belum bisa disiplin menjaga jaraknya ataupun kegiatannya di sekolah, dan kita ini harus persiapan matang betul gitu. Jadi kita perpanjang sampai batas waktu, nanti kita lihat kalau misalnya dalam kondisi waktu yang singkat kondisi sudah aman, sudah bisa diatur, dibikin protokolnya, termasuk guru-gurunya, manajemen sekolahnya sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Saya yakin secara bertahap ya bisa dilakukan, misalnya di jarak, terus di shift misalnya, apakah kalau muridnya banyak kan nggak mungkin sekaligus, nanti dikurangi separuh-separuh atau gimana, nanti kita atur. Ini ada mekanismenya. Yang penting kita tetap memperhatikan keselamatan murid dulu. Ini sudah dimulai, Pak, tahap-tahapan ini. Kita sedang menyusun protokolnya, dan kita kan masih juga mendapatkan aturan-aturan yang ataupun SOP yang disampaikan dari kementerian. Mereka sudah membuat aturan-aturannya. Ini menjadi bahan indikator kita juga. Artinya masyarakatnya sadar, cuci tangan di setiap rumah. Itu sudah menjadi, saya lihat beberapa rumah tuh alhamdulillah tidak perlu mewah, tidak perlu mahal, tapi fungsinya ada, sabunnya ada, ya, sabun tidak perlu mahal, yang penting deterjen ya bisa, karena virus ini sangat dia tidak kuat dengan deterjen. Nah, seperti itu. Artinya setiap rumah diwajibkan untuk menempatkan tempat cuci tangan Saya tidak, di dalam rumah ya, saya tidak mewajibkan, tapi kan kalau misalnya satu lingkungan semua di depan rumah disiapkan, misalnya kan mereka masing-masing kan jadi ringan, jadi udah menjadi kebiasaan. Itu yang namanya ini rumah yang tadinya tidak ada. Sebenarnya zaman dulu juga sudah ada kendil-kendil kan kalau di rumah-rumah zaman dulu. Nah ini kan tempat cuci tangan. Saya lihat masyarakat kreatif, ada bekas galon, ada bekas tempat cat, misalnya kaleng-kaleng ada dibikin yang kreatif, yang menarik. Jadi juga menjadi aksesori juga, aksesori lingkungan. Saya lihat itu. Kapan rencana dibentuk timnya nih Pak, tim penilaian? Nah, kita tetap akan terus lakukan inovasi ini. Kita akan bentuk, nanti kita undang Camat, Lurah, nanti akan disosialisasikan. Nah ini kan jadi kalau misalnya daerah tersebut bagus kan menjadi role model juga untuk daerah lain. Dan warga Kota Pontianak ini terkenal dengan kegotong royongannya. Ini harus kita bangkitkan. Virus kembali normal. Saya sendiri itu nggak tahu yang normal bagaimana, untuk sekarang bagaimana. Saya kerja normal. Ada dampak nggak semenjak pembatasan aktivitas nih? Kalau masalah dampak pasti ada. Kemarin kan kena dampak selama bulan puasa. Kalau sekarang nih gimana aktivitas? Ya, sekarang sih nampaknya agak mulai berangsur ramai lah. Kalau Cuci tangan, jaga jarak, bersih-bersih kan, pakai masker itu ya.